Kalau yoga kemarin ngerjain matematika berapa? Gue matematika yang gue kerjain cuma 2 nomor. 2 soal dari 15 soal apa 20? Dia kebetulan ada minus juga ya? Ada minus. Sama pokoknya. Semuanya Sistemnya tuh minus. sama. Pokoknya gue tuh matematika kayaknya ngerjain 1 mah. Ngerjain 1, yang lain kosong. Makanya gue juga bingung keterima gimana. Itu kebetulan temen gue ada yang ngerjain semua tuh. Nggak tahu ada sistem minus Dan keterima? nggak keterima. Ya, ini gue kasih tau ya, mungkin kalau untuk yang pengen masuk UI ya, KKI masuknya mungkin lebih gampang Ki. Tapi waktu di dalamnya lo akan lebih susah bertahan. Nah, Soalnya penggunaan pengantar materinya tuh menggunakan bahasa Inggris. Mungkin ya kalau misalkan dibandingkan dengan UTBK ya nggak terlalu susah lah ya. Oh nggak terlalu? Nggak susah banget lah maksudnya. Apa yang lu dapetin dari bimbel? Bimbel. Jadi tuh sebenarnya bimbel ya belajar aja sih. Bisa sih sebenarnya lu belajar sendiri kayak gitu, tapi kalau di bimbel kan lu harus bener-bener kayak dipaksa nggak sih? Kayak di force kan? Iya. Biar lu bener-bener belajar mulu kan. Jangan lupa Mas, Jangan lupa untuk like, Komen, share, and subscribe di channel channel Irfan Syauqi. Irfan Syauqi. Sekarang ini gue tuh ada di universitas nomor 1 di Indonesia. Oh siap. Jadi sekarang gue di UI, jurusan gue ilmu ekonomi, fakultas ekonomi dan bisnis. Nah oke, gue pengen nanya nih perjalanan lu dalam menuju suatu PTN kan? Ya impian berapa juta umat ya kan? Oh, banyak banget. Banyak banget. Kayak satu Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke kayaknya ya. Enggak, sampai Merauke itu yang Merauke ujung-ujungnya. sampai Nugini juga. Gitu juga. Mungkin bagi yang anak-anak ekonomi ya, gue emang gue ekonomi. Tapi gue anak UI ekonomi. Gue mau nyoba UGM, tolak 3 kali. Ditolak 3 kali ya. Tolak 3 kali gue, bayangin. Sabar. Sabar. Ya walaupun akhirnya agak Sini, buruk sini. dikit sih. Iya. Sampai nangis-nangis. Yang ketiga tuh sampai nangis-nangis. Saking pengennya UGM. Berarti ya, singkat cerita terima 2 PTN. 2 PTN gue terima. Itu ada punya 2 alma mater dong. Gue punya 2 alma. Itu di belakang tuh, Pak. Ini lu berarti masih menyimpan yang unik juga tuh. Jadi ini yang UI baru di laundry ya. Oh baru di laundry. Kenapa di laundry dong? Kenapa di laundry? Habis ikut demo, Pak. Oh iya. Demo kapan? Oh iya. Demo itu, ya itulah. Ini undip gua. Ini udah nih asli ya, lu tipu-tipu ya. Iya, ini makara abu-abu nih kalau Kan misalnya. nggak dijual di online shop juga kan? Iya, nggak ada ini di online shop. Nggak ada ya. Ini yang Kalau ini yang ini ada. Oh ini. Kalau ini apa nih? Oh ini. Oh ini. Ini apa nih? Hashtag salah. Ini yang paling legend nih kayaknya. Ini jaket terbaik nih. Oke. Gorasix ya. Ya, Gorasix lah. Yang nggak tahu ya searching lah. Nanti cari aja Gorasix kok. Nah ini kalau ini kalau lu nggak ada. undip, Ini berarti lu nggak ada kemauan untuk kayak jual. ngebalikin, tapi ngebalikin juga. Enggak lah, ini kan udah dikasih ke gua kan. Jadi kalau undip tuh bedanya lu habis ospek, habis daftar ulang. Habis daftar ulang lu langsung dapet jaketnya. Iya, Terus langsung foto itu untuk ya. ATM. Kalau di undip tuh kalau di UI tuh susah dah, lu ribet deh pokoknya. Iya kan. Harus ikut OKK dulu gitu. Baru dapet. Nah ini gue pengen tahu sih sebenarnya effort lu, terus ya mungkin bisa keterima di Undip sama UI sekaligus. Faktor apa aja yang mempengaruhi lu sampai bisa keterima di situ? Apakah ada faktor keberuntungan juga selain lu belajar, atau mungkin ya karena lu belajar juga, katanya tadi lu bilang kan dari buku-buku itu pola belajar lu kayak gimana? Mungkin bisa share. Gue sebenarnya keterima Kan banyak main juga. Ya kan kita banyak main ya emang. Jadi banyak main nih. Jadi main sama dia juga. ya, jadi banyak main, terus tapi ya alhamdulillah belajar tapi Belajar masih persentasenya masih imbang ya. Persentase kayaknya enggak sih, gue banyakan main sih. Itu malah banyakan main. Ya gue nggak motivasi Untuk angkatan-angkatan banyak yang bawa untuk Iya. main ya. Cuma maksudnya ini untuk motivasinya untuk dari sudut pandang yang lain. Lu banyak main, terus itu banyak belajar, itu nggak mempengaruhi juga ternyata. Nah, menurut lu itu apa yang mempengaruhi? Gue sebenarnya jujur mungkin untuk orang yang dapat PTN gitu kalau ditanyain ya, khususnya orang-orang kayak gue, habis itu kayak yoga gitu, kalau ditanyain kenapa lu kok bisa masuk PTN gitu, kenapa bisa masuk UI atau UGM gitu kan, jawabannya juga nggak tahu pasti. Ya, pasti bingung. Jawabannya bingung. Gue juga sampai sekarang tuh nggak tahu mau jawab apaan. Kenapa kok bisa gitu kan? Biasanya sih baru ketahuan kayak misalnya ntar kita pas ya alhamdulillah kalau udah sampai lulus terus ketahuan mau jadi apa, terus itu biasanya baru ketebak, oh jadi ternyata gue di arenanya kesini. Iya. Ya, ini kan di luar kehendak Allah ya. Di luar kehendak. Tapi gue mikir kayak gitu Ki, soalnya gimana ya? Gue bayangin aja lu, gue dari kelas 10 nih, dari SMP bahkan itu gue udah pengen masuk ekonomi kan. Nah, iya. Ekonomi UI, habis itu kelas 2 tuh bener-bener nggak ada bayangan untuk ke ekonomi itu sendiri. Jadi kayak, nggak mungkin dapet tuh mah udah susah, ribet juga belajarnya kan. Tiba-tiba kelas 3 itu waktu akhir SMA ya, waktu masuk tes masuk PTN itu, gue kan daftar kan ini kan macam-macam kan. Itu yang ekonomi malah cuma satu. Yang ekonomi malah cuma satu, dan yang keterima ya UI itu. Kalau di Undip gue FISIP di sana, administrasi bisnis. Jadi lu dapat 2 yang lu pengen selama di SMA, dapat Dapat bisnis
dapat FISIP sama dapat FEB. Kalau misalkan FISIP-nya itu gue dapat administrasi bisnis kan. Kalau FEB ya dapetnya ilmu ekonomi. Dan itu selama lu SMA pernah nggak kayak terucap kayak misalnya di dalam doa atau kayak ngebatin aja gue pengen? Ya pasti pernah lah. Tapi kan kalau doa kan ya ini sih gue nggak minta sih kalau doa sih. Lu minta yang terbaik, Mintanya ya Allah belikan jalan terbaik aja lah. nggak menuntut. Gampangin jalannya kalau menurut gue sih. Lu kalau doa tuh jangan minta sih kalau gue bilang sih. Minta yang terbaik sih. Tunjukin lah ya. Soalnya gue yakin mungkin yang di atas sana ya udah ngatur hidup lu udah ada takdir ya. Tapi yang nyetir itu tetap diri lu sendiri. Iya, dan lu harus ya istiqomah, sabar. Lu nyetir nggak boleh ngebut kan. Komitmen. Kalau ngebut nabrak. Iya. Apalagi pada posisi tidur. Lu loncat mobilnya. Kan. Oke nih, jadi ya sekarang mungkin ya gue juga bingung sih, maksudnya ini kan sesuatu yang mengkagetkan juga. Mustahil sih kalau menurut gue. Terus buat orang-orang juga ya apa untuk mempercayai juga, maksudnya ya mungkin nggak kenal lu juga tapi kan gue kenal lu, makanya gue kaget sampai gue undang juga. Nah mungkin ada tips lain yang bisa lu sharing gimana caranya supaya bisa mudah-mudahan bisa lolos PTN yang terbaik buat orang-orang yang nonton PTN yang dia impi-impikan. Ya kan mungkin kalau bisanya kita minta tips ke orang yang udah pinter ke guru itu pasti mainstreamnya belajar doa atau gimana. Nah, kalau lu mungkin gitu. Kalau menurut gue sih gimana ya? Lu kalau misalkan untuk angkatan-angkatan bawah ya, ini kan bentar lagi UTBK nih ya. Bentar lagi jalur-jalur masuk PTN. Apaan sih nggak tahu gue juga. Gue lupa sih ngikutin gue. Pokoknya bentar lagi ini lu tuh bakal ngadepin masa-masa di mana lu harus berpikir secara serius, berpikir lu bener-bener keputusan tuh di tangan lu masa depan jadi apa tuh bener-bener di tangan lu. Kalau menurut gua sih waktu itu tips-tipsnya ya, lu boleh main tapi kalau bisa imbangin sama belajar sih kalau itu. Jangan kehanyut ke bawah main dulu, soalnya untuk masa-masa kayak gini tuh bener-bener susah ya. Lu kalau nggak ada effort ya sorry, lu nyebur aja ke laut ini. Iya benar. Nyebur aja ke laut. Kenapa itu maksudnya? Metaforanya maksudnya apa? Ya, gue nggak tahu sih. Nanti gue bukan anak sastra pak. Nyebur air ke laut metafora. Ya enggak maksud gue, maksudnya Gonten maksudnya nyebur ke laut kan biar ada effortnya. Kan kita kalau nyebur ke laut biar kan berenang kan? Nggak mungkin kan berenang kan pasti pengen menyelamatkan diri. Ya, maksudnya perumpamannya kayak gitulah. Bener juga ya. Habis itu lu tuh kalau misalkan lagi pengen tes-tesan gitu, itu nggak usah dibawa berat sih. Emang pasti lu berpikir pertama-tama kayak, wah soalnya ini susah banget nih kayak itu nggak bisa dipungkiri pasti bakal susah. Tapi gue mikirnya waktu itu sih kalau misalkan lagi pengen kayak gitu-gitu tuh ini aja, jalanin aja dulu. Sesusah apapun ya, soalnya kayak lu harus naik gunung gitu soalnya. Itu jalanin aja dulu deh pokoknya. Jalanin aja karena itu kan ya balik lagi pasti itu yang kalian pengenin kan. Jadi ada proses yang harus dilalui. Sih. Dan kalau memang hasilnya tidak sesuai ya seenggaknya kan kita udah berusaha. Ya ntar pasti kita bisa ngeliat di masa depannya bisa meringkas sendiri kejadian-kejadian di masa lalu tuh yang menurut kita musibah tapi di masa depan bisa jadi nikmat terus jadi yang sesuatu yang kita syukurin ya kan. Terus ini lagi ya untuk yang kelas 3 SMA itu rasanya cepet banget pasti kayak ya. Pasti rasanya cepet banget dan kita udah lulus kayak udah cepet banget rasanya. Ini ternyata angkatan bawah nih kita kan kebetulan baru masuk kuliah nih. Rasanya kita tuh baru masuk kuliah dan tiba-tiba angkatan bawah tuh udah pengen nyusul kita ke kuliah. Makanya cepet banget kalau kelas 3 tuh. Makanya lu tuh nggak boleh sampai ke distract deh pokoknya. Kelas 3 tuh bener-bener cepet banget dan pikiran lu tuh kayak mungkin ada dua sih lah ya. Timbangannya ada dua sih pasti kalau udah SMA. Kalau menurut gua tuh pas dari kemarin tuh pasti ya antara ini kan karena momen tidak akan terulang. Kan pertama kan karena SMA kan bakalan beda banget sama di kuliah. Beda banget sih. Memang beda banget. Nanti lo yang SMA nih bakal merasakan. Gue udah sering ngomong sih. Dan yang kedua apa kita mengorbankan waktu main kita untuk belajar, itu pasti dua hal yang sangat harus dipertimbangkan banget sih. Bener. Ya udah jadi ya itu aja sih mungkin. Kalau misalkan menurut gue sih lo harus imbang. Habis itu boleh main tapi lo harus belajar juga. Harus ada effortnya lah lo masuk kuliah ya. Kalau misalkan lo bener-bener pilihannya UI, UGM, ITB ya. Itu top khusus untuk itu ya. Itu pokoknya lo harus effort. Habis itu semuanya lah. Pokoknya jalan aja, terus jangan lupa banyak doa. Minta yang terbaik lah pokoknya. Minta yang terbaik ya. Jangan nuntut lah. Ya boleh kita mungkin minta yang spesifik, tapi kan kadang itu jadi menjatuhkan ekspektasi kita, menjatuhkan realitas kita ketika itu nggak sesuai ekspektasi dari yang kita doain kan. Kebetulan tuh waktu itu gue juga sebelum tes UI ini yang si kakak ini, gue malamnya malah nggak ngerti gue mau ngapain saking
takutnya kan mungkin kan waktu itu kan takutnya terus akhirnya kayak ya udahlah bodo amat lah gitu loh. Jadi ya udah. Karena gue tesnya tuh nggak ada beban waktu itu. Gue waktu tes tuh nggak ada beban itu, habis itu kayak waktu ngerjain tuh, nah ini nggak terima nih kayaknya. Waktu ngerjain, ya mungkin lo bisa cerita dikit lah soalnya tuh yang lo soalnya. kerjain gimana tuh sistemnya. Jadi kan gue kan keterima kebetulan kan yang pakai bahasa Inggris semua ya. Iya. Mandiri Undip itu yang IUP sama SIMAK KKI kan yang kelas internasional. Nah kalau misalkan yang Undip itu ada bahasa Indonesia ya, TPS kalau di Undip tuh. Di Undip tuh ada TPS Skolastik ya. Skolastik itu pakai bahasa Indonesia dan itu soalnya mungkin ya kalau misalkan dibandingkan dengan UTBK ya nggak terlalu susah lah ya. Oh nggak terlalu. Nggak susah banget lah maksudnya dibandingkan dengan yang lain ya. Kayak gue kan udah pernah nyobain UGM gitu. UGM tuh lumayan susah. Jadi gue kasih tau dulu ya. Jadi kalau misalkan ini utul UGM yang IUP itu tesnya 2 hari. Jadi yang pertama itu tes tertulis, itu ngerjain GMST, ngerjain ada skolastik tes, habis itu matematika macam-macam gitulah. Habis itu kalau misalkan lu nggak lulus tahap 1 nih, Oh jadi ada lulus. ada lulus tahap okay. satunya. Kalau misalkan lu nggak lulus yang tertulis ini, lu besoknya nggak bisa ikut. Dan itu besoknya. Jadi itu Besoknya. langsung dikalkulasi. Langsung kalkulasi hari itu juga. Jadi besoknya tuh kalau misalkan lu nggak lulus yang tertulis ini, lu besoknya nggak usah ikut wawancara, nggak boleh, langsung suruh pulang gitu kan. Nah kebetulan tuh waktu UGM tuh gue lolos sampai tahap wawancara umum. Tapi ujungnya nggak terima juga. Kalau misalkan yang Undip tuh beda. Mandiri Undip yang IUP itu ada tes tertulis, mau lulus mau enggak, besoknya tuh pasti diwawancara semua. Nah itu gue dapet kan. Itu kalau Undip itu tadi yang TPS bahasa Indonesia ya. Habis itu ada soal pakai bahasa Inggris, wawancaranya juga pakai bahasa Inggris. Nah yang paling ini yang SIMAK KKI. Nah ini gimana sih? SIMAK KKI lu pasti kan lu udah pada ya, untuk yang main masuk kuliah kan pasti udah pernah lihat ini kan soal-soal SIMAK gitu kan. Nah. Soal-soal SIMAK kan soal Olimpiade tuh ditambahin bahasa Inggris lagi. Jadi ada tambahin bahasa Inggris atau Enggak, maksudnya itu soal Olimpiade dengan bahasa Inggris. Oh dengan bahasa Inggris semua. Jadi SIMAK KKI itu soal SIMAK tapi bahasa Inggrisnya. Jadi semua pelajarannya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Ya, Tapi di situ nggak ada bahasa Indonesia. Masa bahasa Indonesia Iya. bahasa Inggrisin? Iya benar. Bener juga ya. Bahasa Indonesia tetap ada ya. Bahasa Indonesia nggak ada kalau SIMAK KKI. Masalah kakaknya. SIMAK KKI nggak ada bahasa Jadi Indonesia. benar-benar menghilangkan Indonesia ya. Iya benar-benar. Bener-bener Turisisasi. Ya, Ntar, turisisasi. Tapi masih ada yang apa ya kayak psikotes skolastiknya gitu masih ada. Psikotes kayaknya enggak deh. Kalau Pelajaran SMA semua ya. seingat gue sih, gue lupa ya kebetulan ya. Tapi kayaknya harusnya sih ada nggak sih? SIMAK tuh gimana ya? Gue lupa. Pokoknya nanti lu bisa belajar-belajar ya. juga sih. Bisa Ntar berubah. bisa cari-cari info. Mungkin juga ya. tahun gua kayak gimana nanti tahun lu kan beda-beda. Setiap tahun kan beda-beda juga kan. Tapi ada yang lu kosongin nggak tuh ngerjain apa lu? Wah. Strategi pengerjaan lu kan lu juga Kosongin ya. Kalau Yuga kemarin ngerjain Kosongin. matematika berapa? Gua matematika yang gua kerjain cuma 2 nomor. 2 soal dari 15 soal apa 20? Dia kebetulan ada minus juga ya. Ada minus. Sama pokoknya. Semuanya Sistemnya ada tuh sama. minus. Pokoknya gua tuh matematika kayak ngerjain 1 malah. Ngerjain 1 yang lain kosong. Makanya gue juga bingung keterima gimana. Ngerjain satu matematika yang Gue lain. ngerjain matematika 1 doang. Karena kan ilmu ekonomi ya, itu kan pasti Ilmu mencakup dari Ya gue ngerjainnya gue ngerjainnya ekonominya. Iya, Ekonominya iya. waktu yang gua press tuh bukan matematikanya. Matematikanya emang udah nggak ada harapan itu kan kayak nothing tulus lah. Nah itu gua effort di yang lainnya. Gua kan senang sejarah gua babat. Habis itu ekonomi gua babat juga. itu rata berarti. Jadi itu gua kerjain semua. Yang matematika sejarah itu nggak tahu dia bener atau enggak. Iya. Itu kebetulan temen gua ada yang ngerjain semua tuh. Nggak tahu ada sistem minus Dan keterima. nggak keterima. Gue tampol. Tuh kan, nah makanya ini strateginya pasti setiap orang. Ketika beda. Lu ini deh pokoknya. Cuman jangan berarti kayak misalnya kalau kalian yakin harus ngisi, ya ngisi aja, jangan malah dikosongin karena denger sharing. Pokoknya jangan gemes sama soal nih. Kalau misalkan nggak bisa ya udah lanjut aja dulu. Itu kan oh iya, gue juga lupa ngasih tahu. Kalau misalkan kemarin tuh SIMAK KKI ada 2 Ki. Ada PPT sama ini CBT. Oh, CBT. CBT sama PBT. Kalau yang CBT itu yang gua komputer. Lu Kan komputer base Test. Iya base test. Lu Gua pakai CBT kebetulan. Tesnya di UI juga Hasilkom. Ya, ini gua kasih tahu ya, mungkin kalau untuk yang pengen masuk UI ya, KKI masuknya mungkin lebih gampang Ki. Tapi waktu di dalamnya lu akan lebih susah lu tahan. Nah, Soalnya penggunaan pengantar materinya tuh menggunakan bahasa Inggris. mungkin ada bisa yang lu tips sekarang sharing di dunia perkuliahannya dulu nih sebelum kita ntar gue minta tips terakhir aja. Nah tips sharing tentang ya selama pembelajaran lu prosesnya gimana di UI, yang KKI kan beda kan sama KKI. yang reguler. Jadi kalau yang Biar KKI jadi pertimbangan orang juga. kalau yang KKI itu karena kita pengen transfer ke luar negeri. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa? Apanya? Oh itu transfernya tuh kalau nggak salah tuh nanti waktu zaman
semester 4 ke 5 atau gue pokoknya udah hampir atas tapi pas skripsi ada baru pas ya jadi tuh di UI itu ada 2 kebetulan, ada single degree sama double degree. Kalau misalkan gue yang single degree, gue berarti nanti habis transfer keluar itu boleh balik lagi, pasti balik lagi, bukan boleh balik lagi. boleh mah boleh pokoknya pasti balik lagi. Nah itu skripsinya di Indonesia. Kalau misalkan double degree enggak, tambah mati lo double degree. Lo 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar. 2 tahun di luar, nah yang 2 tahun ini ya di luar negeri. Lo skripsi di luar negeri juga, jadi lulus di luar negeri. Dan mantap. Di wisudanya di sana juga. Wisuda juga di sana. Oh itu kebanggaan juga sih. Kebanggaan. Kebetulan gue yang single degree. Jadi pasti balik ke sini. Pasti balik ke sini. Terus kalau misalkan double degree tapi lebih lama lah pasti. Double degree enggak juga sih, sama 4 tahun. 4 tahun juga. Oh enak dong. Kecuali lu pengen lulus 5 tahun ya, selalu 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun, UI nggak marah kayaknya sih. Iya nggak marah juga. Hidup lu yang dilarang tuh. Pokoknya ya udah, itu kan KKI kan transfer kan, yang beda ya. Habis itu mungkin karena transfer itu materinya dikejar gitu. Jadi yang anak-anak reguler belum berdapat, kita udah dapat duluan. Jadi kalau ada nama mata kuliahnya statek namanya, statistik, Statistics for Economics ya. Nanti lu bisa cari itu tuh statek itu kayak gimana. Pokoknya itu anak-anak reguler itu belum dapat statek. Kecuali anak IE ya, ilmu ekonomi yang reguler udah dapat duluan statek, yang lainnya belum dapat statek. Tapi kalau misalkan yang di KKI itu udah dapat statek, manajemen, akuntansi udah dapat. Nah ini lu selama di UI nih, ya udah adaptasinya mungkin udah dapet lah TikToknya gimana. Nah itu lu rasa keteteran nggak nih sekarang selama di UI pembelajaran? Keteteran ya, karena kan lu juga pasti keteteran, terutama lu dari SMA 6 ya kalau gue ya. Kenapa tuh? Gue dari SMA 6 tuh merasa kayak ya agak keteteran dikit, karena kan biasanya ya lu tahu kan. Oke ya. Ya makanya proses pembelajaran ya maksimal lah ya bisa bilang. Ya bukan nggak maksimal sih. Pelajaran mungkin semuanya maksimal kalau SMA negeri. Cuman patokan lu beda ya. Cuman kalau negeri kan kebiasaan main ya sih. Iya. Lo kayak nongkrong. Pasti sih. Terus jadi temen-temennya juga mendukung untuk main-main lah. Jadi ya kalau nggak main juga nggak enak ya, kalau negeri lu nggak main ya udah lu kupu-kupu aja sana. Iya pulang kan. Apa ya? Supu-supu. Iya. Sekolah pulang sepu-sepu. Ngomong apa ini orang? Gue sekarang udah gak keteteran sih, kayak lo kalau di awal-awal iyalah pasti kan kaget kan, kayak semua anak SMA ya kaget ya pasti ya, karena kan kuliah tuh bener-bener beda kan. Kalau misalkan di kuliah itu dosennya nerangin, lu mau dengerin mau enggak ya bodo amat, yang penting gue nerangin. Kalau di SMA kan ayo anak-anak dicatat gitu. Kalau dicatat gampar gitu ya. Kalau di kuliah kan nggak kayak gitu ya, lu harus ada effort sendiri lah. Sosialisasi lu gimana nih berarti jika kayak dengan yang UI yang lainnya yang reguler mungkin beda ya? Enggak sih, kalau misalkan itu sama aja sama di UI. Jadi ya nyatu aja. Tetap hashtag Yellow Jacket ya. Hashtag jagun. Oke, mungkin terakhir nih, gue pengen minta tips lu untuk yang nonton, mungkin nonton mayoritas kebanyakan yang mau masuk PTN atau juga mungkin ada yang gap year terus nyari-nyari informasi ya kan, cari referensi. Nah mungkin bisa ada tips yang bisa lu sharing supaya bisa memotivasi dikit mungkin. Untuk yang gue ini ya, untuk yang gap year dulu kali ya. Yang gap year dulu tuh jangan berkecil hati lah. Lu artinya mungkin tahun ini lu nggak dapet, tapi gue yakin tahun lalu ya salah kan. Gue bawaan tuh masih cepet banget kan. Gue kira masih 2019. Mungkin tahun lalu, tahun kemarin tuh lu nggak dapet, tapi artinya lu dikasih waktu belajar untuk lebih lama kan, untuk mendalami materi itu ya. Semoga ya tahun ini ya lu pasti dapet yang lu mauin. Dan menurut gue bukan cuma waktu buat belajar doang, tapi waktu buat cari pengalaman. Dari pengalaman hidup juga banyak. Lu bisa ya, kalau misalkan lu bener-bener ini bisa kerja dulu kali ya. Yang gap year ya. Pokoknya banyak lah. Yang penting tapi kalau misalnya kalian mau tetap mau masuk perguruan tinggi, tetap on the track-nya belajar juga. Tetap on the track sama tetap daftar. Hashtag yang penting punya kuota minimal wifi ya. Banget anjing. Buat daftar ya. Iya. Pokoknya intinya itu deh, untuk yang gap year dulu ya. Yang gap year ya itu. Jangan berkecil hati, lu kesempatan belajar lu masih lebih banyak kan artinya kan. Jadi untuk mungkin seharusnya kalau misalkan lu on the track, lu ngikutin jalur untuk masuk PTN yang lu mau tuh lu fix dapet. Jadi tenang aja. Dan untuk yang ini mau masuk, untuk yang mau masuk nih, yang masih SMA. Untuk yang masih SMA ya jujur-jujuran, lu harus bener-bener belajar banget sih, soalnya anak-anak gap year kan pada masuk juga kan. Jadi saingan lu tuh bukan angkatan lu sendiri. Pasti ada dari yang tahun. Saingan lu ada 2 tahun angkatan di atas, ada orang lain, ada macem-macem lah, ada alien juga mau daftar.
Dari Mars ya. Dari Mars Dari daftar. Mars semua daftar nih Universitas UI kan. Garing ya, ini garing. banget ya. Yang kering Ini emang goblok. jam-jam krik banget. Oke. Siang soalnya. Jadi harus daftar, harus belajar. Harus belajar. Harus daftar ya pastilah. Harus Iya. belajar banget lah. Harus belajar banget sih kayaknya sih. Dan itu belajarnya ya sebenarnya kalian sendiri yang Enggak sih pengen. belajar banget juga enggak sih. Yang penting tuh dalamin materi. Jadi kalau misalkan ada waktu kosong kan liburan kan ya? Berarti ya habis UN tuh langsung libur kan? Nah, itu harus dimanfaatin. Itu jangan main-main anjing. Kalau misalkan main-main dan itu pasti godaannya di situ karena libur. libur kan. Nah, itu karena libur pasti. Ya pokoknya intinya ya main boleh nongkrong aja santai. Gua nggak ngelarang kok. Gua siapa lu kan? Gak usah gas aja gua papa lu. Pokoknya nongkrong Oh, aja. yang ngomong gue ini lu gue deh. Aku Pokoknya nongkrong nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada waktu kosong ya kalau bisa ya baca dikit lah. Gue dulu soalnya gitu iseng-iseng kan gatel kan aneh kan buka dikit buku kuning tuh. Ada yang tahu kan buku kuning? Iya. Buku kuning kecil semua orang kayak Oh pakai. iya, tahu. Itu buka dikit, nah tutup lagi gitu. Kayak gitu sih, habis itu nyicil aja. Oh ya nih, buat yang lagi SMA atau yang lagi GP, pokoknya yang sedang bimbel nih, dimanapun bimbelnya, itu menurut tuh bakal ini nggak sih? Efektif. Ya, Itu gimana? efisien apa gimana? Kalau menurut gue sih efektif aja. Soalnya kebetulan gue waktu bimbel juga Oke, bimbel juga. di ya ada lah yang ya boleh lah. yang ada tugas nempel-nempel gitu. Ah itu apa yang lu dapetin dari bimbel? Bimbel. Jadi tuh sebenarnya bimbel ya belajar aja sih. Sharing dikit lah. Bisa sih sebenarnya lu belajar sendiri kayak gitu, tapi kalau di bimbel kan lu harus bener-bener kayak dipaksa nggak sih? Kayak di force kan. Iya. Biar lu bener-bener belajar mulu kan. Ya artinya itu berguna soalnya lu nggak boleh pikiran lu kosong selama liburannya. Ya jangan terlena. Pokoknya jangan kosong dah pikirannya, harus mikir mulu sih kalau misalkan mau ini ya. Ya libur kan kalau bimbel masuk juga ya. Libur ya kan kalau lagi libur kan masuk juga kan bimbel kan. Itu ya bener-bener emang berguna sih kalau menurut gua. Iya. Karena dulu kebetulan itu juga gua. Iya, dapetnya di situ sih. Tapi kalau misalnya dapetnya kita di situ ilmu atau enggak, itu balik lagi ke diri kita juga sih. Kadang bisa masuk ke otak, kadang enggak ya. Terus tergantung. Cuma dapat kebiasaannya ya. Tergantung diri lu sendiri sih sebenarnya. Oke. Jadi cara masuk PTN ya itu adalah cara diri lu sendiri ya. Iya, bener-bener. Ya udah deh. Oke, mungkin nih kayak sharingnya nih, wah mantep banget ya emang dia. Oke, buat kalian yang menonton juga sukses terus. Terus buat yoga lagi. Ini gue masih ada kayak masih Kebetulan sekarang yoga tuh udah di ini, udah di yoga. udah naik pesawat dia. Iya udah dia udah. Udah jauh deh pokoknya. Oke, kemarin kita pas rekam itu dia besoknya udah mau ke game ya. Enggak. Iya. Iya, pokoknya- Kebetulan tuh waktu ngerekam kemarin itu Tapi ada yang ini. nonton videonya. Apa malah enggak ada yang tahu yoga itu sih. Nggak tahu deh pokoknya. Yoga tuh kalau misalkan lu pengen tahu yoga siapa, lu bisa lihat video Uki sebelumnya. UGM. Yang UGM. Gue matematika yang gue kerjain cuma 2 nomor. Ya, yang dia ngosongin soal banyak tapi keterima UGM. Nah, itu magic. Nah, oke nih, pokoknya thank you banget nih Adrian, Gontai, Gorbon, Dimas, siapapun panggilan lu. Selalu udah memanggil siapa. Ya, thank you nih, udah sukses terus. Gue udah masuk ke rumahnya nih, gue jadi tamunya malah. Iya. Gue jadi tamu rumah Di kamar gua nih. Gue jadi tamu rumah lu dan lu jadi tamunya di Yoi. Oke, dan ya seperti biasa sebelum kita mengakhiri video kali ini ada baiknya kalian melakukan 4 hal. Yang pertama, Ada baiknya kita berdoa. apa ya berdoa? Ya. Ya, berdoa kapan aja. Iya. Ya, berdoa kapan aja bisa. Ya, masuk Pokoknya kelas ya. harus pokoknya kan setiap mau closing ya. Jadi, Bener. ya kalian like ya kan, kalau kalian suka ya semoga ini bisa bermanfaat ya, ada baiknya kalian like, di komen kalau misalnya ada bingungnya apa, terus bisa ya ntar bisa mungkin sharing juga di kolom komen, terus tapi bukan jadikan ajang untuk menjatuhkan ya kan, bukan dijadikan ajang perselisihan, terus di share ke teman, ke kerabat, ke siapapun yang tentunya juga mereka Masuk lah, ya kan, biar bermanfaat. Gua tunggu ya nanti ya angkatan bawah ya 2020 ya, gua tungguin. Ntar Ya. ospek ya. Ospek. Oke. Enggak sama gua. Terakhir di subscribe dan memberikan dukungan, terus ya biar juga update terus sama channel Irfan Syokhi, terus ya biar siapa tahu kita ada konten bareng lagi ntar. Yoi, siapa tahu gua ke kampusnya dia. Kampus gue. Ntar malah ketahuan ke keluar malah ya. Oke, thank you nih pokoknya ya Bos Yusen, I'm Irfan Syokhi and Gontai. Gontai atau siapa nih? Adrian, Gontai, Dimas. Ya udah. Gorbon. Oke. Peace. Tos. Yoi.